Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi ya, ada yang siang mungkin ya pas Anda menyaksikan video ini atau menyimak video ini ya. Ada yang mungkin sore, yang mungkin malam ya. Selamat apa saja lah. Selamat dalam situasi dan kondisi apapun ya. Semoga yang penting kita semua dalam keadaan sehat ya. Berkaitan dengan materi ya, mata kuliah hukum perlindungan konsumen ya, kita akan teruskan materinya. Nah, kita lanjutkan sekarang, kita bahas ya terkait dengan ketentuan berkaitan dengan pencantuman klausula baku. Ya, klausula baku itu intinya adalah klausul yang sudah ditetapkan ya, yang itu menjadi klausula yang lazim ya terdapat dalam suatu transaksi ataupun perjanjian dengan antara pelaku usaha dan konsumen. Nah, di sini pasal 18 di sini diatur ya terkait dengan klausula baku bahwa pelaku usaha itu dalam menawarkan ya, barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku ya, pada setiap dokumen atau perjanjian. Ya. Apabila gitu. Jadi klausula baku kan sebetulnya ya dalam prakteknya itu hal yang biasa, tapi ada hal-hal yang memang itu menjadi larangan gitu ya. Jadi klausula yang biasanya itu diberikan atau dicantumkan oleh pelaku usaha dengan tujuan untuk melindungi hak dari pelaku usaha ya, sehingga kadang-kadang mengesampingkan hak konsumen. Nah, begitu ya. Klausula baku itu sering terjadi ketika dalam perjanjian kredit gitu ya, dan lain-lain lah. Nah, dalam undang-undang PK ini ya ada larangan di sini ya, pencantuman klausula baku ya. Yang pertama yaitu jika menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha gitu ya. Jadi kalau misalkan ada hal yang berkaitan dengan kerusakan barang dan lain-lain, harusnya kan ini tanggung jawabnya pelaku usaha ya. Tapi dialihkan kepada pihak yang lain. Jadi kalau misalkan ini dialihkannya sudah disepakati ya, artinya ada warranty ya ataupun garansi ya yang sudah dialihkan kepada pihak yang lainnya, garansi. Ya, kalau itu kan sudah beda lagi ya. Tapi intinya kalau terkait dengan secara umum ya, bukan terkait dengan warranty, terkait dengan garansi, harusnya pelaku usaha lah yang memiliki tanggung jawab ya terkait dengan adanya suatu transaksi ataupun hal yang itu melibatkan antara pelaku usaha dan konsumen. Kemudian menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen. Nah, ya kalau ada hal yang sekiranya itu harus dikembalikan ya, karena ada sesuatu hal gitu kan, nah itu tidak boleh ditolak gitu ya. Jadi penyerahan ini saya kira penyerahan yang harus disertai dengan alasan gitu ya. Alasannya ya biasanya karena ada misalnya spesifikasi barang yang tidak sesuai dengan yang disepakati atau diperjanjikan di awal. Nah itu silakan. Kemudian yang ketiga menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Yang keempat menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha. Ya.
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Ya. Kemudian yang kelima, mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang ya, atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen. Ya, jadi ada hal-hal yang berkaitan dengan pelarangan terkait dengan klausula baku. Kemudian yang kelima, mengatur perihal yang keenam ya sekarang. Gak kelihatan ya. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa. Yang berikutnya menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Beliau menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Ya, jadi kalau intinya berkaitan dengan apapun ya, ketika ada hubungan hukum ya antara pelaku usaha dan konsumen yang itu terkait dengan biasanya kalau pelaku usaha konsumen kan jual beli atau yang lainnya ya mungkin jual beli tidak secara tunai juga bisa ya. Jadi misalkan konsumennya itu memesan barang dalam jumlah yang banyak, nilainya besar, kemudian jangka waktunya juga cukup panjang, itu juga bisa terjadi. Ya tidak harus orang jual beli barang yang simple seperti yang sering kita lakukan, tapi kalau siapa tahu dia melakukan pemesanan dalam jumlah besar gitu ya, maka intinya tidak diperbolehkan itu tidak diperbolehkan untuk mengatur hal-hal yang sifatnya itu merugikan konsumen gitu ya. Tadi ada klausul-klausul berlaku yang sering terjadi, yang sering dibuat oleh pelaku usaha untuk kepentingannya. Nah, intinya kalau sepanjang itu nantinya merugikan konsumen, maka kerugian yang dialami oleh konsumen tadi itu bisa untuk dimintakan pertanggungjawaban kepada pelaku usaha. Intinya begitu. Intinya begitu. Yang berikutnya ayat 2 ini, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya itu sulit dimengerti. Yang ketiga, setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dinyatakan batal demi hukum. Nah, ini kalau ada klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha yang dicantumkan dalam perjanjian dan itu termasuk hal-hal yang dilarang dalam pasal ini maka otomatis itu batal demi hukum. Nah, itu ya. Ini sudah jelas nih aturannya nih ya. Ya
tidak perlu tidak perlu kemudian komplain dan lain-lain, tapi langsung batal demi hukum gitu ya. Aturannya jelas. Nah, sehingga kalau nanti ada hubungan hukum ya yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen, maka pelaku usaha itu harus menyesuaikan klausul baku yang diatur atau dilarang dalam undang-undang ini. Ya, jadi harus dicermati itu masing-masing kriteria ya yang itu diatur dalam undang-undang ini ya terkait klausul baku tadi itu. Ya. Ya intinya dalam klausul baku itu ya saya lagi pelaku usaha itu tidak boleh ketika dia itu menawarkan barang ya, atau jasa itu ya memberlakukan ataupun mengatur hal-hal yang sifatnya itu merugikan konsumen. Itu ya pertama ya, pengalihan tanggung jawab itu nggak boleh. Jadi harus pelaku usaha yang tanggung jawab yang harus menanggung resikonya jika ada resiko yang terjadi. Kemudian tidak boleh menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen. Artinya ini harus ada alasannya. Ya, pelaku usaha berhak menolak ya penyerahan kembali uang. Misalkan dia minta kembali barang ya harusnya diikuti dengan penyerahan kembali uang kan gitu ya. Kemudian menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak ya yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen dengan angsuran. Jadi misalkan nanti dia belinya secara ngangsur gitu ya, lalu nanti sepihak itu artinya barangnya itu lalu tiba-tiba misalkan diambil terus dialihkan ke orang lain atau dirampas, nah itu kan tidak boleh ya. Jadi tetap harus memperhatikan hak konsumen. Kemudian mengatur tentang perihal ya pembuktian hilangnya kegunaan barang ya atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen. Jadi misalkan ada konsumen yang memanfaatkan ya barang ya atau dan jasa gitu ya. Jadi berkaitan dengan hal itu nanti pelaku usaha lah yang menentukan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan hilangnya tersebut. Jadi harusnya itu kan yang membuktikan kan ini ya konsumen ya. Ini kok kenapa bisa hilang tentang manfaat barang ini, jasa ini kenapa gitu. Nanti harusnya konsumen lah yang mempunyai hak ya untuk menyampaikan bahwa ada hal-hal seperti ini yang merugikan konsumen terkait dengan hilangnya manfaat atau kegunaan barang. Nah, itu tidak boleh kemudian diatur oleh pelaku usaha ini ya begitu. Ya. Kemudian memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi hak kekayaan konsumen. Ya. Itu kan jelas ini kan bukan menjadi hal yang diperbolehkan ya. Kemudian menyatakan tunduk konsumen pada peraturan yang berupa aturan baru yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha, kan nggak boleh, harus disepakati oleh kedua belah pihak ya. Jadi memberi kuasa kepada pelaku untuk pemberian hak tanggungan, hak gadai dan lainnya juga tidak boleh. Ya gampangnya gini, kalau misalkan kita itu menggunakan jasa parkir ya, parkir gampang ya, yang sering terjadi di masyarakat ya. Kalau sering tuh di dalam parkir itu ada klausula gitu ya, pengalihan tanggung jawab kan begini ya. Intinya kalau ada barang yang hilang atau rusak gitu ya di area parkir ini, maka bukan tanggung jawab pengelola parkir, itu nggak boleh begitu tuh. Ya. Sudah banyak contoh kasusnya ya yang diatur yang terjadi di pengadilan berkaitan dengan hal tersebut. Ada kehilangan barang apapun itu sepanjang
itu kita mengalami kerugian sebagai konsumen, ya, maka itu boleh untuk dimintakan ganti kerugian. Seandainya pelaku usaha itu tidak mau, tidak sepakat, ya mau nggak mau kita harus ke pengadilan. Nah, gitu. Ya. Jadi klausul baku itu tidak diperkenankan, ya. Sepanjang itu sepanjang itu dibuat oleh pelaku usaha dan kurang memperhatikan atau memberikan suatu hal, ya, yang menguntungkan bagi konsumen, maka itu dinyatakan batal demi hukum. Nah, oleh karena itu, ya, tanggung jawab pelaku usaha bagaimana? Ya, kalau ada hal-hal yang sekiranya itu memberikan kerugian bagi konsumen, maka harus, ya, pelaku usaha wajib memberikan ganti kerugian, ya, atas kerusakan, ya, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat adanya konsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan, ya. Jadi kalau ada konsumen yang dia itu mengalami kerugian, ya, sepanjang kerugiannya itu memang real, ya, nyata, gitu, ya, bisa terukur, ya, maka bisa dimintakan ganti kerugian, ya, kepada pelaku usaha. Ganti rugi sebagaimana dimaksud, ya, dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang. Ya, jadi kalau misalkan kita kan mungkin kalau ini resiko yang sering terjadi itu kalau online, ya. Uangnya barangnya nggak sesuai, kembalikan barangnya dong, uangnya dong, gitu, atau tukar barangnya, gitu. Ya, mungkin saya yakin ada dari Anda ada yang pernah mengalami hal itu. Ya. Jadi, ya, kalau barangnya nggak sesuai, ya minta diganti, gitu kan. Kalau misalkan barangnya nggak ada, stoknya habis, ya uangnya dikembalikan. Nah, gitu. Di mana barang itu harus sejenis, ya, dan atau setara nilainya. Ya. Jadi yang harus sejenis dan setara. Nah, pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari, ya, setelah tanggal transaksi. Ya. Jadi jangan, kalau mau mengupayakan, ya jangan lama-lama lah, intinya begitu. Ya, kalau pemberian ganti rugi tersebut di atas, ya, jika ternyata pelaku usaha itu perbuatannya ada unsur pidana, ya, dan dia pun juga, misalkan konsumen juga melaporkan, ya, misalkan, ya, terkait dengan adanya suatu tindak pidana, ya, maka pemberian ganti rugi tadi itu, ya, tidak otomatis selalu menghapuskan adanya tuntutan pidana. Nah, ini begitu. Ya. Dan ini kalau ya, kalau pelaku usaha tidak bisa membuktikan itu kesalahannya, ya berarti kan memang dia yang bersalah, ya. Kecuali kalau pelaku usaha tersebut dapat membuktikan bahwa sebetulnya kesalahannya bukan kesalahan pelaku usaha, tapi kesalahannya adalah kesalahan konsumen atau keadaan konsumen, ya. Keadaan konsumen yang memang demikian, ya. Yang dulu pernah saya sering ceritakan itu terkait dengan ada konsumen yang mengalami alergi ketika dia membeli susu, habis minum susu kemudian kulitnya alergi yang merah-merah, gitu. Nah, terus itu konsumennya keberatan, ini susunya mungkin kadaluarsa lah atau ada kenapa lah, gitu, ya. Setelah dilakukan pengecekan, gitu, ya, susunya nggak ada masalah apapun, tapi konsumennya itu ternyata dia kalau minum susu ternyata alergi, gitu, ya. Nah, itu kan satu hal yang harus dibuktikan, ya. Kemudian yang berikutnya pasal 20, ya, pelaku usaha itu periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi, ya, dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut, ya. Pelaku usaha periklanan,
Ya, tapi saya kira kalau hal seperti ini ya terkait dengan iklan, ya iklan, memang sudah sewajarnya kalau ini saya kira lebih ke lebih ke kompromi saya kira ya. Tidak kemudian dibebankan kepada pelaku usaha periklanan ya. Cuma kalau misalkan pelaku usaha periklanan itu membuatnya ada hal-hal yang sifatnya itu tidak diperintahkan ya oleh konsumen misalnya gitu ya. Nah, itu memang bertanggung jawab gitu. Maka nanti kalau apanya ya, ketika itu iklannya beresiko gitu ya, dan pelaku usaha itu melakukan upaya antisipatif ya, jangan sampai nanti ketika dia itu mengeluarkan ataupun menghasilkan iklan tersebut kemudian menjadi masalah kan gitu. Nah, itu nanti perlu kesepakatan dengan konsumen gitu ya. Resikonya siapa yang akan menanggung. Saya kalau ada disepakati bersama nggak jadi masalah. Ya. Intinya kalau tadi itu ya berkaitan dengan klausula baku. Misalnya nih ya, ada klausula baku yang dilarang tapi konsumen itu menyepakati gitu. Ya. Ya, kalau konsumen misalkan tadi yang berhak untuk melakukan apapun yang berkaitan dengan barang atau jasa ketika konsumen membeli secara angsuran misalnya gitu ya. Nah, konsumen kan merasa ya saya itu nanti ya kalau terkait angsuran ya mudah-mudahan lancar lah gitu ya. Maka klausula apapun yang akan Anda buat wahai pelaku usaha, saya nggak masalah nah, gitu ya. Terus dibuatlah itu ya klausula itu dan disepakati oleh konsumen. Nah, pada perjalanannya memang tidak pernah ada apa-apa dan dia membayar secara angsuran dengan tepat waktu ya, dengan nilai yang sudah disepakati ya dan lain-lain. Nah, itu begitu. Ini ya kalau dalam perjanjian itu kan berlaku asas ya. Pacta sunt servanda. Perjanjian itu berlaku bagi undang-undang yang bagi para pihak yang membuatnya kan gitu ya. Ya, cuman kalau misalkan klausula baku itu terjadi dan konsumen itu tidak menyepakati, artinya tidak sempat terbaca gitu. Bahasanya keskip gitu ya. Nah, itu kalau misalnya dia tidak mengetahui terkait klausula baku baru dipermasalahkan. Tapi kalau dia tahu dan dia menyepakati itu, maka berlakulah asas pacta sunt servanda gitu. Kemudian pasal 21 ya terkait dengan importir barang ya, bertanggung jawab sebagai pembuat barang ya yang diimpor apabila impor barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan perusahaan luar negeri. Nah, ini kan importir sebagai pelaku usaha juga. Ya. Juga berkaitan dengan penyedia jasa asing ya, apabila tidak ada agennya, ya, maka importir lah yang dia itu berkewajiban ya untuk bertanggung jawab seandainya nanti ada hal-hal yang merugikan konsumen. Pasal 23 ini ya, pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti kerugian atas tuntutan konsumen. Nah, ini sudah disampaikan ada buktinya dan lain-lain, menolak dan tidak menanggapi gitu ya. Maka dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Di BPSK ya. BPSK itu suatu suatu badan penyelesaian sengketa konsumen yang
diatur dalam undang-undang sebetulnya ya. Dalam undang-undang yang dia itu berkedudukan di setiap kabupaten kota sebetulnya ya. Kota. Dan BPSK kalau ini ya. BPSK kalau dia bersidang ya apa memeriksa itu ya BPSK kalau apa tapi kalau di Yogyakarta di Yogyakarta itu cuma ada satu ya, satu yang berkedudukan di kota Jogja, cuman karena permasalahan mungkin belum banyak ya, BPSK-nya itu memeriksa ya, semua sengketa konsumen baik yang ada di Yogyakarta, di Sleman, di Wonosari, ya, di Bantul gitu ya, di Kulonprogo, nah itu semuanya diselesaikan di satu apa badan itu gitu ya, di BPSK. Kemudian pasal 24, pelaku usaha yang menjual barang atau jasa kepada pelaku usaha lain. Pelaku usaha yang menjual barang atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab ya atas tuntutan ganti rugi atau gugatan konsumen. Nah, gitu ya. Apabila pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun. Di sini kalau misalkan dia sebagai apa ya, sebagai ya reseller lah katakanlah begitu ya. Reseller. Jadi pelaku usaha kemudian dia menjual kepada orang lain itu sebagai reseller itu, nah, nanti dia bisa meminta pelaku usaha yang pertama tadi itu untuk bertanggung jawab gitu ya. Jadi pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang atau jasa tersebut. Maka pelaku usaha yang menjual tadi harus tanggung jawab. Kemudian apabila ya, pelaku usaha yang menjual barang kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas barang konsumen apabila pelaku usaha lain dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha ya, yang awal tadi itu. Nah, jadi intinya siapa yang membawa kerugian ya, menyebabkan kerugian, maka dia harus memberikan ganti kerugian. Kemudian pelaku usaha sebagaimana dimaksud ini ya pada ayat 1 tadi itu dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang atau jasa tadi menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang tersebut. Nah, kalau misalkan dia melakukan perubahan gitu ya, melakukan ya modifikasi gitu lah misalnya. Ya tentunya kalau yang melakukan perubahan tadi itu menjadi bertanggung jawab ya, tidak kemudian dibebaskan ya. Kemudian pelaku usaha yang memproduksi barang ya, yang pemanfaatannya itu berkelanjutan ya, dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 tahun, wajib ya menyediakan suku cadang atau fasilitas purna jual. Dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. Ini berlaku bagi barang-barang yang ya misalkan jangka panjang ya, misalkan kendaraan ya, atau barang elektronik ya.
Jadi kalau barang itu digunakan dalam waktu setahun ya minimal ya, maka dia harus menyediakan itu suku cadang gitu. Ya. Kemudian pelaku usaha sebagaimana dimaksud bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi atau gugatan konsumen apabila ya, pelaku usaha tersebut tidak menyediakan atau lalai. Nah, kalau tidak menyediakan atau lalai, wah, ini nanti bisa digugat nih. Atau tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi. Kemudian pasal 26 ya, pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan atau garansi yang disepakati dan atau diperjanjikan. Ya. Jasa itu macam-macam ya, macam-macam. Intinya bagaimana pengusaha jasa itu bisa memberikan juga ya, jaminan atau garansi. Pasal 27, pasal 27 adalah terkait dengan pelaku usaha yang memproduksi barang. Itu dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen. Nah, ini pelaku usaha yang membuat barang itu, ya, pelaku usaha yang membuat barang dibebaskan ya dari tanggung jawab kerugian konsumen apabila ini ya. Satu, barang tersebut ya, terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan. Jadi harusnya itu barang untuk sendiri gitu. Untuk sendiri. Untuk dikonsumsi sendiri gitu ya. Tapi kemudian oleh konsumen diedarkan. Nah, itu pelaku usaha tidak wajib untuk memberikan ganti kerugian ya. Kemudian yang berikutnya, cacat barang timbul di kemudian hari. Di awalnya sudah bagus ya, sudah bagus. Barang udah dicek ya. Kadang-kadang makanya kalau kita beli barang elektronik kan mesti diminta untuk ngecek ya. Bahkan suruh megang ya, suruh meraba sendiri bagaimana ini, apakah ada dan seterusnya gitu ya. Nah, konsumen itu yang malas ya, sudah percayalah ya. Tapi ternyata kemudian hari dia nggak teliti ya. Ya kalau dia bisa membuktikan bahwa itu bukan kesalahannya dia, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau awalnya memang tidak ada, kemudian ada sedikit ataupun ada luka atau ada kerusakan atau cacat barang, ya, berarti itu kan kalau kesalahannya konsumen, katakanlah barangnya jatuh gitu ya, terbentur gitu misalnya. Nah, itu nanti bisa tidak ditanggung oleh konsumen ya, bukan kemudian dibebankan kepada pelaku usaha. Kemudian cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang. Ya. Cacat timbul ya, akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang. Ya, kemudian kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen, ya, kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen. Kemudian lewatnya jangka waktu penuntutan 4 tahun sejak barang dibeli atau lewatnya waktu yang diperjanjikan. Ya, di sini kan diatur tuh. Ya. Kalau misalkan dari berkaitan dengan barang yang rusak tadi itu ya. Itu kalau lebih dari 4 tahun ya, 4 tahun sejak dia beli, ya bukan karena kesalahannya, maka kan begini ya, kalau misalkan ada penuntutan ganti kadang-kadang sering ya kita beli barang elektronik kemudian garansinya nanti 7 hari ya. 7 hari kalau ada apa-apa disampaikan gitu. Tapi kalau kita melihat dari sini sepanjang itu belum ada ya. Tapi kalau penggunaan karena elektronik kan sangat beresiko ya. Kita misalnya makanya sembarangan di handphone dipanjer setiap hari 24 jam ya, lama-lama memang rusak ya. Artinya di sini itu adalah
satu hal yang merugikan karena kerusakan barang, tapi bukan karena kesalahan dari konsumennya begitu. Ya. Itu aja yang dipedomani seperti itu ya. Tidak kemudian konsumen mentang-mentang diberi perlindungan lalu seenaknya sendiri menggunakan barang yang dibelinya gitu ya. Itu enggak begitu. Kemudian di sini ada pembinaan dan pengawasan ya. Pemerintah itu bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Ini pembinaannya ya. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen ya dilaksanakan oleh menteri lah gitu atau yang diberikan kewenangan di situ ya. Kemudian yang keempat, pembinaan penyelenggaraan dimaksud ya meliputi upaya untuk terciptanya iklim usaha gitu ya. Kemudian berkembangnya perlindungan konsumen ya swadaya masyarakat itu. Kemudian meningkatkan kualitas SDM ya. Serta untuk meningkatkan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen. Kemudian di bidang pengawasan ya, pengawasan terhadap penyelenggaraan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah, oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Ya kita sudah banyak tahu ada banyak LSM itulah ya, yang itu concern dalam perlindungan konsumen ya. Jogja ada ya kadang-kadang kita sering mendengar ada lembaga konsumen gitu ya, lembaga konsumen Yogyakarta misalnya atau lembaga perlindungan konsumen gitu, ada juga yang begitu ya. Dia yang concern dalam perlindungan konsumen gitu. Kalau misalkan konsumennya tidak paham, tidak tahu, maka bisa didampingi begitu ya. Kemudian pengawasan oleh masyarakat ya dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat ya dilakukan terhadap barang atau jasa yang beredar di pasar. Jika ya pengawasan ya itu menyimpang dari aturan dan justru membahayakan konsumen, maka menteri itu pemerintah dalam hal ini ya akan mengambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil pengawasan dari selenggarakan masyarakat ya dan lembaga konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat ya, dapat disampaikan kepada pemerintah itu ya. Aturan lebih lanjut nanti akan diatur di dalam peraturan pemerintah. Untuk kali ini saya kira cukup ya materinya. Nanti selanjutnya tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.